Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Saya doakan semoga sobat dan keluarga selalu diberikan kesehatan dan dimudahkan dalam segala urusannya. Jadi setelah beberapa kali saya bahas film terdampar seperti ini, dan ini, untuk yang belum menonton video tersebut saya buatkan playlistnya dan linknya ada di deskripsi atau kolom komentar. Dan rasanya kurang lengkap kalau kita belum bahas film yang satu ini. Filmnya berjudul Robinson Family, dirilis pada tahun 1960. Bercerita tentang satu keluarga yang terdampar di pulau tak berpenghuni. Mereka mencoba bertahan hidup di pulau tersebut. Jadi tanpa banyak berspoiler di awal, langsung saja kita masuk. Cerita ini bermula dengan memperlihatkan sebuah kapal yang diterjang badai. Badai yang sangat besar membuat kapal tersebut menabrak batu karang yang mengakibatkannya hampir tenggelam. Kapal itu ditumpangi oleh Robinson, istrinya, beserta 3 orang anaknya. Yang paling besar bernama Fish, yang kedua bernama Ernest, dan yang paling kecil bernama Francis. Tujuan mereka berlayar adalah untuk mencari kehidupan baru, karena di tempat asal mereka sedang terjadi peperangan. Kapal mereka juga membawa beberapa binatang ternak, dan juga senjata untuk bertahan hidup. Robinson bersama Ernest mengumpulkan senapan dan peralatan lainnya. Sementara Fish membuat rakit bersama Francis. Fish dan Francis berencana akan membawa hewan-hewan mereka, tetapi ayahnya mengatakan untuk meninggalkan hewan itu dan membawanya keesokan harinya. Saat mereka mulai mendayung, Francis memanggil anjing-anjingnya agar bisa ikut bersamanya. They'll drown! Anjingnya berhasil naik ke atas rakit dan beberapa saat kemudian mereka pun sampai di daratan. Mereka mulai membuat tempat tinggal sementara dan tidak jauh dari sana terlihat seekor harimau mengawasi mereka. Pada malam harinya Robinson berjaga, lalu istrinya datang menghampiri Robinson. Robinson meminta maaf dan mengatakan kepada istrinya bahwa seharusnya mereka tidak melakukan perjalanan ini. Keesokan harinya mereka kembali ke kapal, mengambil apa saja yang bisa dimanfaatkan untuk bertahan hidup di pulau tersebut. Beruntungnya Ernest melihat sebuah kapal dan mencoba memberi tanda agar kapal itu bisa menyelamatkan mereka. Tapi saat kapal itu semakin dekat, mereka menyadari kalau kapal itu adalah kapal bajak laut yang mengejar mereka saat badai semalam. Kapal! Lekas! Cepat! Lekas! Berani! Atas! What's happening? Tapi saat mereka sudah siap dengan meriamnya, tiba-tiba kapal bajak laut itu pergi menjauh. Ternyata Robinson memasang bendera karantina yang membuat bajak laut itu berpikir kalau kapal itu membawa penumpang yang sedang terjangkit wabah penyakit. Mereka pun mulai membawa hewan-hewan mereka ke pulau, tapi di perjalanan mereka diserang oleh beberapa ekor hiu. Sharks! Sharks! You got one! Watch that one coming in! Here! Beruntungnya ada seekor kura-kura yang membuat rombongan hiu itu pergi menjauh. Di sisi lain, Francis yang mempunyai jiwa petualang mencoba masuk ke dalam hutan. Di sana dia menemukan seekor anak gajah dan berusaha menangkapnya. Tapi tiba-tiba seekor harimau sudah bersiap untuk menyerangnya. Beruntungnya ibunya segera datang bersama anjing-anjing mereka.
Mereka mulai membangun rumah pohon dari sisa-sisa kapal mereka yang sudah karam. Butuh waktu beberapa minggu, dan akhirnya rumah mereka pun telah siap. You just wait. Pours the water into the shell. It runs down the bamboo and feeds the night. Turn the wheel. Pull up the stairs. Hari-hari pun mereka lalui dengan bahagia, walaupun tanpa uang, smartphone, WA dari mantan, wifi tetangga, sedangkan kita lupa bahwa HP saja bisa seperti ini. Never over this way. Sampai satu hari istri Robinson terpikir tentang masa depan anak-anak mereka yang melambat laun. Pastinya mereka akan tumbuh dewasa dan tentunya membutuhkan pasangan hidup seorang wanita. Dan di pulau itu hanya ada mereka berlima, tidak ada manusia lainnya. Akhirnya mereka memutuskan untuk mengelilingi pulau dengan sampan yang telah dibuatnya, berharap ada pemukiman manusia di sisi lain pulau tersebut. Lalu Fish dan Ernest pun berangkat. Beberapa hari kemudian mereka melihat sebuah kapal bajak laut yang pernah menyerang mereka. Mereka yang penasaran mencoba untuk melihat lebih dekat lagi. Sure, let's try to sneak in a little closer. Oh yeah, if we stay behind it, Fritz. What happened? I'm trying. Sampan mereka pun pecah dan beruntungnya mereka berhasil selamat sampai ke daratan. Ternyata bajak laut itu menyandra 2 orang dan kapalnya telah dirampas oleh bajak laut tersebut. Kapten kapal memberikan penawaran kepada bajak laut dan akan mengirimkan uang jika bajak laut itu bersedia membebaskan mereka berdua. Lalu Ernest dan Fish yang semakin dekat mencoba membebaskan mereka berdua. Without you. Mereka berusaha lari ke dalam hutan dan para bajak laut itu pun mengejarnya. Mana dia? Merasa sudah aman, mereka pun bermalam di sana. Di sana mereka mengetahui kalau orang yang mereka selamatkan itu bernama Bertie. Keesokan harinya mereka mulai melakukan perjalanan lagi. Sampai di suatu tempat, mereka akan menyeberangi sungai lalu membuka pakaian agar pakaian mereka tidak basah. Bertie menolak untuk membuka pakaiannya, lalu mengambil pistol dan berniat untuk kembali lagi ke pantai. The beach to wait for my grandfather. Don't come any closer. Wait. You keep his attention. I'll slip. Put that down or I'll let this go. To shoot you, Ernst. Now put that down. Dan ternyata dia adalah seorang wanita yang menyamar sebagai seorang pria. Ernest dan Fish pun baru menyadarinya. Lalu mereka menanyakan alasan dia berdandan seperti seorang pria. Rupanya dia sengaja berdandan seperti itu untuk mengelabui bajak laut tersebut. Ya, kalau seandainya bajak laut itu mengetahui kalau dia adalah seorang perempuan, pastinya dia akan diperkaos beramai-ramai. Setelah penyamarannya terbongkar, wanita itu memperkenalkan dirinya sebagai Roberta. Ernest dan Fish pun mulai rebutan untuk membantu Roberta karena mereka sudah lama sekali tidak melihat sosok seorang gadis. Setelah lama berjalan sambil melihat kompasnya, Ernest mengatakan kalau mereka menuju arah yang salah. Fish membantah dan mengatakan kalau dia tahu arah yang dilaluinya. Dan tiba-tiba, Hit the hand! I can't find it! mereka pun berhasil mengusir ular tersebut, tapi yang jadi masalah sekarang, satu-satunya kompas yang mereka miliki telah hilang saat melawan ular tersebut. Fish mengatakan kalau dia bisa menentukan arah walaupun tanpa kompas. Di sini mulai terlihat pertikaian kecil yang sebenarnya berawal dari rasa cemburu di antara mereka. You think? You could be wrong, you know. All right, I don't think it. I know it.
mereka saling berebut untuk mendekati gadis tersebut. Sampai di suatu tempat, mereka pun beristirahat. Roberta sudah tidak kuat lagi melanjutkan perjalanan. Ernest dan Roberta memutuskan untuk mengikuti aliran sungai dan kembali lagi ke pantai. Fish yang mendengarnya pun menjadi marah dan baku hantam pun terjadi. When somebody wanted to go back to the beach. Oh, Fritz, Ernst, stop it. Mereka pun kembali melanjutkan perjalanan. Fish yang berjalan di depan melihat seekor zebra yang akan dimangsa oleh kawanan hyena. Fish berencana mengeluarkan zebra itu agar Roberta bisa menungganginya sehingga ia tidak perlu berjalan kaki lagi. Ernest yang baru sampai pun mencoba membantu untuk mengeluarkan zebra tersebut. Mereka pun saling bekerja sama dan menurunkan ego masing-masing. Di sisi lain terlihat keluarga mereka sedang merayakan Natal. Ibu mereka sangat rindu dan khawatir terhadap anak-anaknya yang sampai saat ini masih belum kembali. Dan tidak berselang lama anjing-anjing mereka seperti melihat sesuatu. Dan ternyata itu adalah Fish dan Ernest yang sudah lama ditunggu-tunggu kepulangannya. Merry Christmas! Merry Christmas! Ernst, Happy Christmas! Mother! Zebra. Thy leaves are so on. Setelah itu mereka berganti pakaian dan dilanjutkan dengan minum bersama. Lalu mereka menceritakan kalau Roberta adalah salah satu tawanan bajak laut. Ayahnya mengatakan kalau mereka harus berhati-hati karena para bajak laut itu pastinya akan datang dan akan mencari mereka. Sementara itu Roberta memakai gaun dan sudah terlihat semakin cantik yang membuat Ernest dan Fish semakin tergila-gila. Lalu mereka pun berpesta dan saling berebut untuk berdansa dengan Roberta. Simpanglah ampe sukoma nanti di sinan dulu opa berjanji biar marando dan sampai tua. Akhir hari ini asal. Simpanglah. Pada keesokan harinya mereka mulai menyusun rencana dan pergi ke sisa kapal mereka lalu meledakkannya agar bajak laut itu tidak mengetahui lokasi persembunyian mereka. Lalu mereka membawa semua senjata ke atas bukit, membuat beberapa jebakan, dan membuat bom dari kelapa yang diisi dengan bubuk mesiu. Give me a hand, will you? Oh, it's all right, I'll go. Don't bother. There we are. What are you doing? He was just... Pirate. You don't have to worry about them. They work right well. Come down. Roberta sepertinya menyukai Fish dan memintanya untuk mengajarkannya cara menggunakan senapan. Left hand out to support it. A little more. Right. Jimmy. Now you sight along the barrel here. Roberta! Lalu Ernest mencoba menggantikan Fish untuk mengajarkan Roberta menembak. Dan ternyata Roberta sangat mahir melakukannya. Sekarang mereka mencoba membuat perangkap. Mereka berencana untuk menangkap seekor harimau. Dan pada malam harinya, harimau itu pun berhasil masuk perangkap. Mind the pit. Keesokan harinya, sesuai dugaan, ternyata para bajak laut itu datang mencari mereka. Roberta yang melihatnya segera kembali dan memberitahukan yang lain untuk bersiap-siap dan pergi ke atas bukit. Mereka pun bersiap dengan jebakan yang telah dibuat sebelumnya.
Tidak kehabisan akal, Kapten Bajak Laut memerintahkan anak buahnya untuk memutar dan menyerang mereka dari sisi yang berbeda. My fire alarm! Tiba-tiba para bajak laut itu kabur, yang ternyata kakek Roberta datang dan menghancurkan kapal para perompak tersebut. Setelah itu kakek Roberta menawarkan bantuan kepada keluarga Robinson untuk membawa mereka kembali ke negara asalnya, atau mengantarkan mereka ke New Guinea yang merupakan tujuan awal dari pelayaran mereka. Istri Robinson yang sudah nyaman memutuskan untuk tinggal di pulau tersebut bersama suaminya. Sementara Roberta memutuskan untuk tinggal juga di pulau tersebut dan memilih menikah dengan Fish. Sedangkan Ernest memilih kembali ke Eropa untuk melanjutkan pendidikannya. Lalu film pun selesai. Jadi pelajaran yang bisa kita ambil dari film ini adalah uang dapat membelikanmu barang-barang mewah. Tapi ada sesuatu yang tidak ternilai harganya seperti kehidupan, cinta, dan kebahagiaan. Bahkan uang pun tidak dapat membelinya. Sekian video kali ini, silahkan berikan masukannya karena satu masukan sangat berharga bagi perkembangan channel ini. Akhir kata saya ucapkan terima kasih, jaga terus kesehatanmu dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.